Hai, selamat datang di part pertama dari Beginners Tutorial ini. Sebelum kita lebih lanjut belajar 3D, make sure kalian punya software-nya terlebih dahulu. Dan kira-kira software apa sih yang kita gunakan untuk belajar 3D ini? Software yang akan kita gunakan dalam belajar 3D adalah Blender. Kenapa Blender? Karena gratis. Tapi selain Blender gratis, Blender juga sekarang udah cukup oke untuk industri standar. Jadi aku yakin nanti kalian bisa pakai Blender bahkan sampai tahun-tahun ke depan karena Blender pasti semakin bagus ke depannya. Jadi untuk software Blender kalian bisa langsung aja cek di blender.org. Jangan kaget kalau misalnya versi Blender kalian beda kayak yang aku punya nanti karena sekarang di Blender udah muncul versi terbaru yaitu Blender 3.2.1. Tapi untuk secara basic, secara general nanti tutorialnya bakal ada semua di versi Blender ya minimal 2.8. Jadi kalau nanti kalian udah download yang versi Blender 3.0 sekian sampai yang ke atas, pasti nanti juga bisa ngikutin gitu. Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya. Nah, setelah kalian sudah download software Blender-nya, kalian waktu buka Blender akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau misalnya di awal-awal kita buka Blender ada beberapa pilihan untuk nanti workspace yang akan kita gunakan. Tapi tenang aja teman-teman, jangan kebingungan karena secara general nanti workspace atau kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri ini yang akan kita gunakan kebanyakan adalah yang general gitu. Tapi di sini mungkin Blender mau menyediakan beberapa section begitu, ada yang general, 2D animation, sculpting, VFX, video editing. Jadi ya itu mungkin bisa mempermudah kalian ke depan, cuman dari awal sampai sekarang ini aku biasanya pakai general gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat di kanan, ini ada recent files atau file-file yang baru kalian buka, ya itu bisa mempermudah kalian untuk membuka file dengan cepat. Kemudian di sini di bawah ada development fund, mungkin kalian kepingin berdonasi ke Blender, mungkin kalian merasa wah Blender ini keren gitu, kalian mau donasi, itu juga terserah kalian. Jadi langsung aja kita masuk ke yang bagian general. Nah, waktu kita udah klik yang general, nanti kalian akan bertemu dengan satu buah cube. Dan ya ini mungkin di awal kalian masih bingung cara untuk gerak-gerakin atau navigasi di 3D Blender itu kayak gimana. Sebelum kita belajar lebih banyak tentang navigasi, aku mau share ke kalian juga, kasih tahu ke kalian icon-icon yang ada di sebelah kiri atas. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada File, Edit, Render, Window, Help. Nah, mungkin kita langsung mulai dari File dulu. Jadi di File nanti kalian bisa bikin workspace baru atau misalnya bikin project baru, kalian bisa klik New, terus kalian klik General, terus ada Open seperti biasa untuk buka project-project kalian, ada Save As, ada Link, Append. Ini tenang aja yang Link, Append, Data Previous ini nggak terlalu dibutuhkan. Dan di sini juga ada Import Export, gunanya apa? Ini sebenarnya gunanya waktu misalnya kita mau bikin kita punya objek 3D itu bisa di export mungkin untuk 3D printing atau mungkin kalian mau jual aset kalian. Nah itu biasanya kliknya yang di bagian export ini. Nah tapi aku nggak akan jelaskan karena panjang pastinya export. Import ini juga nanti kalian bisa download model-model di internet, terus kalian masukkan ke Blender, itu juga bisa di-import. Terus ada external data, ini memang sebenarnya nanti penting, cuman untuk sekarang masih belum. Dan di sini yang kedua ada menu edit. Nah, di edit ini yang perlu kalian perhatikan cuman yang bagian preference. Nah, di bagian preference ini teman-teman, kalian akan menemukan banyak banget setting-settingan yang mungkin nanti kedepannya kalian bisa aktifkan. Nanti aku kasih tahu sembari kita jalan tutorialnya. Tapi intinya untuk yang preference ini adalah ibaratnya setting gitu ya. Untuk kita bisa aktifin icon tertentu, fitur tertentu, atau mungkin kita mau setting
hal-hal yang lebih advance gitu di Blender. Nah, untuk kalian di sini sedikit tips untuk kalian yang di laptop atau PC-nya pakai GPU atau pakai VGA, kalian juga bisa aktifin GPU-nya kalian supaya nanti waktu kalian mau render atau mau mungkin ngeload karya kalian di render viewport nanti itu bisa lebih cepat. Nah, nanti kalian bisa pergi ke bagian sistem. Awalnya nih yang di sini tulisannya yang none, yang biru. Tapi nanti kalian bisa ganti ke CUDA atau Optics. Nah, terus kalau ada GPU-nya, kalian bisa langsung centang GPU dan juga CPU-nya kalian gitu. Nah, tapi overall nanti kita sembari waktu nanti pasti bisa terbiasa sama menu-menu ini. Tapi ini nggak terlalu penting. Ini aku cuman kasih kalian gambaran aja kira-kira di preference itu ada apa aja gitu. Next, ke bagian setelahnya edit ada render. Nah, sesuai namanya render, ini nanti kita gunakan untuk waktu mau render image, render animation. Terus di sini di bagian sebelahnya lagi ada window, help, ini nggak terlalu penting, jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Nah, seperti yang tadi sudah aku singgung di awal tentang navigasi untuk menggerakkan 3D yang ada di sini, itu caranya bagaimana? Nah, caranya adalah, sebentar ini aku akan aktifkan screencast dulu. Nah, oke. Jadi untuk kita bisa menggerakkan viewport ini yang di tengah ini namanya viewport. Jadi viewport adalah tempat kita bekerja untuk misalnya modeling, texturing dan segala macam itu ada di viewport nanti. Dan bagaimana cara menggerakkannya? Caranya adalah untuk kita bisa zoom in dan zoom out, kita akan scroll mouse-nya kita ke depan dan ke belakang. Jadi kalian bisa pakai mouse kalian yang bagian tengah, terus kalian bisa scroll ke depan dan belakang. Untuk kita bisa menggerakkan atau rotate ke kiri dan kanan, itu kita klik bagian tengah mouse-nya kita, terus kita arahkan ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk kita bisa pan atau mungkin menggerakkan viewport-nya, kalian bisa klik shift dan klik bagian tengah mouse. Ini yang aku bilang tentang pan atau menggerakkan viewportnya kalian. Ini gunanya apa? Jadi waktu nanti kalian bikin modeling atau apa, pan ini bisa kalian gunakan untuk ya menggeser viewportnya kalian supaya ya kalian bisa melihat modeling-modeling yang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk kalian yang mungkin pakai laptop. Nah, mungkin di sini ada dari kalian yang nggak ada mouse. Di Blender juga disediakan opsi untuk kalian bisa pakai trackpad. Tapi ya memang kalau misalnya kita pakai trackpad akan lebih rumit ketimbang pakai mouse. Ya nggak rumit sih, cuman lebih effort aja gitu. Kalau kalian lihat di sebelah kanan, di sini ada semacam gizmo namanya. Nah, ini nanti kalian buat yang pakai laptop bisa mainin di sini, kalian bisa putar-putar di sini sesuai dengan arah yang kalian mau. Ini ibaratnya controller gitu. Nah, terus untuk kalian juga yang masih pakai trackpad, kalian juga bisa tadi untuk yang zoom in dan zoom out, kalian bisa klik yang bagian sini. Kalian klik terus kalian arahkan ke depan dan juga ke belakang. Terus kalau misalnya yang pen tadi untuk menggerakkan viewportnya, itu di sini ada icon tangan, ini kalian juga bisa pakai. Nah, di bawahnya icon tangan ada semacam icon kamera, dan itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengatur kamera, tapi kita akan mengatur kamera nanti setelah kita modeling-modeling aja supaya nggak terlalu bingung. Terus di bawahnya lagi ada semacam ada kayak wireframe gitu ya, yang ada persegi panjangnya itu. Kalau misalnya kalian bingung ini icon untuk apa, sebenarnya ini juga nggak terlalu dibutuhkan di awal, cuman ya good to know aja. Ini untuk mengubah perspektif. Jadi di mode yang sekarang ini kita ada di mode perspektif. Terus yang di sini waktu kita klik ini adalah mode orthographic gitu. Nah ini sekali lagi nggak terlalu penting untuk view-nya aja. Jadi kita bisa langsung lewatin. Kemudian setelah itu di bagian kiri ini ada beberapa
icon atau tools yang bisa kita gunakan untuk nanti kita bisa scale, kita bisa menggerakkan model kita. Tapi memang nanti aku akan kasih tahu ke kalian mungkin shortcut yang bisa kita pakai supaya ya nggak usah dikit-dikit pakai tools yang ada di sebelah kiri, nanti supaya bisa lebih cepat kita menggerakkan, kita rotasi. Nah, jadi yang pertama di sini yang perlu kalian lihat, yang ada tanda kursornya ini adalah select box. Nah, nanti gunanya adalah untuk menseleksi objek-objek yang akan kita pilih nanti. Misalnya ini kita mau seleksi cube, kita seleksi, kita klik, nah terus nanti baru bisa digerakkan gitu, digerakkan begini. Nah, terus yang kedua di sini ada move. Sesuai namanya move, jadi nanti kita bisa menggerakkan, ada semacam gizmonya di sini. Kalau misalnya nah ini, untuk yang secara general, garis merah yang kalian bisa lihat di sini adalah garis untuk ke kiri dan ke kanan. Untuk yang hijau ini adalah untuk ke depan dan ke belakang. Jadi jangan bingung, ada warna-warna garis nanti. Terus yang terakhir nanti juga ada warna garis biru. Nah, jadi garis biru ini adalah untuk kita menaikkan atau menurunkan. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan Z. Jadi yang kiri kanan ini X, yang depan belakang Y, dan juga yang atas bawah ini garis Z. Nah, terus di bawahnya move ada rotate. Sesuai namanya rotate ini buat merotasi. Ya, nanti kalian bisa geser-geser sendiri, kalian mau rotasi kemana. Ini ke kiri kanan, kemudian depan belakang, dan juga kiri kanan, samping maksudnya. Oke, dan by the way untuk di Blender sama seperti software-software ilustrasi atau Photoshop yang lain, itu untuk kita undo kita bisa pakai Ctrl Z, dan juga redo-nya nanti Shift Ctrl Z gitu. Nah, kelemahannya di Blender itu kita mungkin misalnya udah sampai modeling yang cukup banyak gitu ya, kita nggak bisa undo sampai benar-benar di posisi awal kita, misalnya lagi belum ada apa-apa, masih kosong pelompong kayak gini, nggak bisa. Jadi di Blender ada batasannya untuk kita undo, beda sama ilustrasi, maksudnya Illustrator atau Photoshop itu kan bisa di undo sampai benar-benar di awal. Nah, tapi kalau Blender nggak bisa. Jadi make sure kalian sering nge-save projectnya kalian. Terus di bawahnya lagi ada scale, sesuai namanya scale untuk memperbesar dan memperkecil. Jadi nanti kalian bisa gunakan untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, mungkin tadi kalian ada beberapa yang bingung waktu kita pencet move, kita pencet rotasi, scale, kok di sini nggak ada apa-apanya, nggak ada tombol gizmonya atau tombol untuk memindahkannya. Nah, itu karena kita belum seleksi, belum mengeklik cube-nya kita. Ini namanya cube, dan kalau misalnya kita seleksi, kita klik, nah nanti dia baru muncul pilihan untuk scale, rotate, dan juga untuk move. Nah, ini kita bisa scale sesuai sama garisnya. Tadi untuk yang biru ini untuk atas bawah, merah untuk kiri kanan, dan juga yang hijau untuk depan belakang. Dan untuk yang setelahnya ini transform, ini nggak terlalu berguna, jadi nggak akan aku share. Terus ini fitur yang cukup unik di Blender, kita bisa ya menulis santai gitu, misalnya untuk kita diskusi sama teman, kita mungkin butuh menjelaskan, oh kira-kira projectnya kita ini, modelingnya kita mau ditambahin di bagian mananya gitu. Nah, nanti kita bisa klik yang kayak icon pensil ini, namanya annotate, terus kita bisa nulis-nulis, ya terserah nulis apa di sini. Dan untuk menghapusnya kalian bisa undo Z, Ctrl Z maksudku. Tapi kalau misalnya terlalu banyak yang ditulis juga sama yang aku bilang di awal, terkadang nggak bisa di undo sampai benar-benar kosong gitu karena ada batasannya. Dan caranya gimana untuk menghapus annotate-nya kita? Caranya adalah kita klik Ctrl dan juga klik mouse kiri kita. Nah, nanti dia otomatis jadi penghapus gitu.
Oke, itu aja sedikit tentang tools-tools yang ada di kiri. Nah, aku akan langsung share ke kalian beberapa shortcut yang bisa kalian gunakan untuk merotasi, scale, untuk memindahkan. Nah, yang pertama untuk kita bisa memindahkan atau move, kita bisa klik G dengan kepanjangan grab. Nanti kalau misalnya kalian mau menghafal, jadi nanti kita untuk menggerakkan atau move itu kita bisa klik G, grab. Kemudian untuk rotasi itu sama seperti huruf depannya yaitu R. Jadi untuk rotasi kita bisa klik R. Untuk scale juga sama, kita bisa klik S sesuai nama huruf depannya. Jadi kurang lebih tadi 3 yang penting banget yaitu adalah move atau grab tadi, grab, terus rotasi, rotate, ataupun scale. Sebenarnya untuk kita modeling, untuk kita membuat sebuah karya 3D, aku sangat sarankan untuk kita mengeditnya itu bukan di object mode. Mungkin di object mode bisa, kalau kalian lihat di kiri, ini ada object mode. Biasanya object mode itu digunakan ya untuk memindahkan yang ya simpel-simpel begitu. Tapi untuk modeling lebih banyak, untuk kita scale, untuk kita rotate, aku lebih sarankan kita pergi ke edit mode. Nah, nanti di edit mode kita baru bisa scale, kita bisa rotate dengan lebih leluasa. Karena untuk jangka panjang, kalau misalnya kita sering membiasakan untuk mengganti-ganti untuk kayak mungkin scale, rotate, atau grab di bagian object mode, itu akan mempengaruhi mungkin waktu kita mau bikin animasi, itu ada beberapa hal yang kurang pas nanti akhirnya. Jadi aku sangat sarankan kita biasakan pergi ke edit mode untuk bisa modeling, untuk mengubah-ubah rotasi, scale, ataupun untuk grab tadi untuk menggerakkan move. Nah, untuk shortcutnya object mode ke edit mode itu kita bisa klik tab di keyboard kita, tab yang di atasnya caps lock, tab. Nah, nanti dia otomatis akan switch dari object mode ke edit mode gitu. Nah, selain object mode dan edit mode, di sini juga ada yang namanya sculpt mode. Ini untuk kita sculpting. Ada juga vertex paint, ada yang namanya weight paint, texture paint. Tapi tenang aja, yang 3 bawah ini nggak terlalu dipakai di awal-awal, bahkan sculpt mode pun juga di awal-awal nggak terlalu dipakai. Jadi kita bisa fokus ke object mode sama edit mode aja. Nextnya adalah bagaimana sih caranya kita untuk menambahkan objek-objek lain. Misalnya kita mau menambahkan lingkaran, mau menambahkan silinder. Nah, kalian bisa klik di keyboard kalian Shift A. Nah, nanti dia akan muncul berbagai macam pilihan kita mau klik apa. Mungkin ada mesh, curve, surface, metabol, text, dan lain sebagainya. Tapi untuk di awal, paling sering yang kita gunakan adalah di bagian mesh, yaitu ada plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, torus. Nah, kira-kira namanya UV sphere itu apa? UV sphere itu adalah seperti bola. Ini aku geser ya. Ini karena di awal-awal nggak terlalu butuh yang advance gitu, kita menggerakkannya di object mode nggak apa-apa. Jadi kita mau klik G, terus kita pindahin gitu nggak apa-apa. Oh iya, satu hal yang jadi tips and trick juga, gimana sih caranya supaya kita waktu menggerakkan ke kiri kanan, depan belakang itu bisa sejajar, maksudnya nggak tiba-tiba miring gitu geraknya. Karena kalau misalnya kita klik G, terus kita pindahin, nah itu bakal miring gitu, tempatnya nggak sesuai atau nggak sejajar sama posisi awal. Nah, caranya adalah seperti yang tadi aku sudah singgung, garis X itu untuk kiri dan kanan, garis Y untuk depan dan belakang, dan garis Z nanti untuk atas dan bawah. Jadi, waktu kita klik G atau grab tadi, kita juga bisa sekaligus klik X. Jadi, habis klik G, klik X untuk ke kiri dan kanan. Kemudian klik G, kemudian Z untuk untuk atas dan bawah. Dan yang terakhir, klik G, kemudian Y untuk kita navigasi cube-nya ini ke depan dan belakang.
gitu. Nah, mungkin ini aku sedikit membuat objek-objek baru yang lain. Ada cube, ada UV sphere, ada di sini juga cylinder. Jadi di sini kalian untuk di Blender kalian nggak perlu buat dari nol. Misalnya, oh aku mau buat bola. Nah, kalian nggak perlu bikin satu-satu gitu, karena di Blender sudah ada semacam pluginnya gitu untuk objek-objek ini. Ada cube, ada UV sphere, ada cylinder. Terus juga ada di sini ada torus. Torus itu kayak donat ini. Nah, terus juga ada cone di sini. Nah, di Blender juga lucunya untuk kita yang masih baru belajar Blender, di sini kita juga bisa lihat ada yang namanya monkey atau monkey ya. Ada monkey. Nah, di sini kalau kita klik, ya dia benar-benar kayak monkey, kayak monyet gitu. Kalau di sini sih biasanya sebutannya Susan. Nah, ini kita bisa mungkin pakai untuk untuk have fun aja lah, untuk misalnya belajar-belajar material atau apa gitu. Jadi nggak terlalu penting juga sebenarnya. Oke, nah jadi di Shift A tadi ada banyak banget, kalian bisa explore sendiri. Sesudah kalian lihat tutorial part pertama, kalian bisa explore ke bagian yang lain. Nah, untuk menutup part pertama ini, aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana sih caranya kita modeling atau mungkin fundamentalsnya kita untuk bisa modeling itu apa sih? Nah, untuk modeling di Blender, kita bisa langsung masuk ke Edit Mode. Tadi yang sudah aku sampaikan, Edit Mode kita bisa langsung klik Tab di keyboard kita. Nah, waktu kita masuk di Edit Mode, di sini kalian bisa melihat ada banyak titik di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini titik untuk di Blender itu kita sebutnya adalah vertex. Dan untuk garis seperti ini kita sebutnya adalah edge. Dan untuk semacam sisi yang ada 4 titiknya ini kita sebutnya face. Nah, nanti kita akan bisa lebih mudah untuk klik titik, garis, atau sisi itu ada di sebelah kiri atas ini. Ada icon titik, garis, dan face. Nah, nanti misalnya nih aku mau cuman ngeklik titik aja, titik yang bagian sini. Ya aku klik yang bagian vertex ini. Terus aku klik bagian titik sini. Nah, terus aku misalnya grab gitu ya, aku pindahkan jadi di sini. Atau aku mau mindahin garis yang ada di sini. Nah, kalian nggak perlu klik 2 titik karena terlalu lama. Nah, nanti kalian bisa langsung ke edge ini, edge mode. Terus kita klik di bagian sini. Nah, terus kita bisa gerakkan. Nah, untuk yang terakhir, yang bagian face. Nah, ini kalau misalnya aku kepingin mindahin sisi yang bagian sini nih. Jadi biar nggak usah klik titiknya sampai 4 kali gini, kita langsung bisa klik yang namanya face mode. Nah, ini kita klik face, terus kita klik bagian sini. Nah, nanti kita bisa langsung gerakkan gitu. Oke, jadi itu aja untuk sedikit fundamentals tentang titik, garis, dan sisi atau mungkin bidang ya, nggak terlalu tahu namanya face itu apa. Untuk part selanjutnya di part kedua, aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya kita untuk modeling lebih banyak, untuk kita bisa menambahkan sisi, kita bisa menambahkan garis, dan nanti make sure kalian untuk stay tune sampai di part yang ketujuh supaya kalian nggak ketinggalan setiap informasi yang aku sampaikan. Oke, langsung aja kita next ke part yang kedua.